Oras, salam reformanda, Masiha Holongan. Dominimu ale Jesus lehonomu di bangsa tondi miduna matulus hatam itu namosom dangon mami jala pokos dan tau bain berhala dulu toli parbadi atos bergogoy hon hamion. Shalom, selamat pagi Amang Inang dan jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam renungan harian yang dilaksanakan oleh HKBP Bandung Reformanda. Sebelum kita membaca firman Tuhan dan melaksanakan kehidupan kita pada hari ini, mari kita mendengarkan firman Tuhan dan sebelumnya kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, sungguh kami bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu, penyertaan Tuhan bagi kami. Kemarin malam kami telah beristirahat dan Tuhan menolong kami, menjaga kami dalam istirahat kami Tuhan. Dan pagi hari ini kami boleh dibangunkan kembali untuk kehidupan yang baru, pelayanan yang baru, dan berkat yang baru dari Tuhan. Mari Tuhan, sebelum kami memulai hidup kami pada hari ini, kami mau mendengarkan firman Tuhan yang menjadi pedoman dalam hidup kami, supaya ketika kami melaksanakan seluruh pekerjaan kami, pelayanan kami, boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amang Inang, firman Tuhan kita untuk hari ini, hari Kamis, tanggal 2 Juli 2026, terambil dari Hagai pasal 2, ayatnya yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Hadapan rumah ini, kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula. Firman Tuhan semesta alam, dan tempat ini aku akan memberi damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Kalau dalam bahasa Batak ini tertulis di Hagai 2 ayatnya yang ke-9. Hagai 2 ayat ke-9. Demikian firman Tuhan. Jadi gumodang ma hamuleawan ni joro parpudion songon parjoloi ninna jahu bazebaot jala hajojongan naon lehonok kudo hadameon ninna jahuba zebaot. Amang Inang, tema kita hari ini saya ambil adalah Tuhan melihat hati, bukan sekedar aktivitas. Amang Inang, firman Tuhan ini memiliki latar belakang bahwa pada saat itu bangsa Israel pada masa Hagai sedang berada dalam masa pergumulan. Mereka baru kembali dari pembuangan. Hidup belum stabil, ekonomi sulit, semangat naik turun, dan banyak hal yang membuat mereka agak tertekan. Namun di tengah kondisi itu mereka mulai membangun kembali bait Allah. Sesuatu pekerjaan yang sungguh mulia dan rohani. Tetapi ada satu hal yang salah dalam motivasi mereka ketika mereka mulai kembali membangun bait Allah itu. Mereka berpikir bahwa ketika mereka melakukan pekerjaan Tuhan, maka secara otomatis hidup mereka akan kudus dan hidup mereka akan benar di hadapan Allah. Nah, melalui Nabi Hagai inilah Tuhan menegur bangsa Israel melalui Nabi Hagai bahwa motivasi hal seperti itu tidaklah benar. Maka ketika kita melanjutkan ayat Hagai 2 ini di ayat ke-13 sampai ke-14, maka kita melihatlah bagaimana sesuatu yang salah dalam motivasi mereka. Ayat 13 dikatakan,
Andai kata seorang membawa daging kudus dalam punca bajunya, lalu dengan puncanya itu ia menyentuh roti atau sesuatu masakan, atau anggur atau minyak atau sesuatu yang dapat dimakan, menjadi kuduskah yang disentuh itu? Lalu para imam menjawab, katanya tidak. Berkata pula lah Hagai, jika seorang yang najis oleh mayat menyentuh semuanya ini, menjadi najiskah yang disentuh itu? Lalu para imam itu menjawab, katanya tentu ya. Jadi saya mau memberikan satu ilustrasi supaya kita lebih jelas. Nah, ada seorang anak, dia mempunyai kebiasaan membantu orang tuanya di dapur. Dan dia pekerjaan di dapurnya itu adalah membersih-bersihkan makanan. Nah, kebiasaan dia adalah dia selalu memegang makanan yang bersih, seperti sayur segar, daging, buah, roti yang semuanya yang sudah bersih yang dia pegang. Nah, pada suatu ketika semua yang bersih itu dia letakkan, tanpa sadar dia menyentuh lantai yang kotor. Tetapi setelah dia menyentuh lantai kotor itu, dia kembali memegang roti atau anggur atau buah, makanan yang bersih yang tadi yang dia bersihkan. Dan apa yang terjadi? Seketika tentu sesuatu yang bersih tadi karena tersentuh sesuatu yang kotor, maka makanan yang tadi bersih menjadi kotor. Tapi sebaliknya, ketika tangan kita bersih menyentuh sesuatu yang kotor, tentu yang kotor itu tidak otomatis menjadi bersih. Nah, begitulah pola pikir yang hendak diajarkan oleh Hagai pada kita hari ini, bahwa kekudusan tidak otomatis menular, tetapi kenajisan justru mudah menular terhadap diri manusia. Seringkali kita berpikir Amanginang, ketika kita rajin ke gereja, kita rajin melayani, kita rajin berdoa, kita terlibat hal-hal yang baik, pekerjaan yang baik di gereja, dan kita langsung merasakan bahwa kita otomatis menjadi manusia yang kudus dan berkenan di hadapan Allah. Tetapi ternyata bahwa Tuhan bukan hanya melihat aktivitas kita, tetapi Dia melihat juga kedalaman hati kita ketika kita melaksanakan seperti itu. Nah, pelajaran kita adalah bahwa ternyata kekudusan itu tidak menular hanya karena aktivitas, tetapi kekudusan itu lahir dari 3 hal. Yang pertama, kekudusan lahir dari hasil hubungan pribadi yang benar dengan Tuhan. Sejauh mana kita mempunyai hubungan pribadi dengan Tuhan, disitulah kekudusan itu bisa timbul. Yang kedua, kekudusan itu bisa lahir ketika ada pertobatan yang sungguh-sungguh dan benar. Dan yang ketiga, bahwa kekudusan itu bisa datang ketika kita hidup taat kepada firman Tuhan. Tetapi sebaliknya Amanginang, bahwa dosa, kenajisan justru sangat mudah menular mempengaruhi hidup kita. Satu kompromi kecil, satu kebiasaan buruk yang kecil, jika itu terus-menerus kita biarkan, maka itu bisa merusak hal yang baik dalam hidup kita. Mungkin awalnya kita merasa bahwa sekali-sekali bohong gak apa-apalah, sekali-sekali malas gak apa-apalah, sekali-sekali menipu gak apa-apalah. Yang penting aku tetap ke gereja, aku tetap melayani, aku tetap bantu-bantu. Dosa-dosa kecil itu, kebiasaan buruk itu gak apa-apalah dipelihara. Tapi ternyata Amanginang, justru ketika kita memelihara dosa, kebiasaan buruk itu, maka itu akan cepat mengakibatkan hati kita menjadi dingin, doa kita terasa kosong, dan pelayanan kita seperti kehilangan kuasanya dan hampa. Ia dan kita akan mudah kembali jatuh ke dalam dosa yang lebih besar. Dan sampai pada akhirnya kita akan mengatakan bahwa ternyata pelayanan itu tidak bisa menggantikan pertobatan. Dosa itu seperti virus, dia tidak perlu diundang, tapi cepat menyebar jika kita tidak waspada. Amanginang, bagaimana aplikasi hidup kita melalui firman Tuhan pada hari ini? Yang pertama adalah mari kita periksa hati kita, bukan hanya aktivitas kita. Yang kedua, jangan puas hanya dengan sibuk untuk Tuhan. Tanyakanlah apakah hatiku benar di hadapan Tuhan. Yang ketiga, jangan bermain-main dengan dosa kecil yang dibiarkan dan akan menjadi besar. Lebih baik berhenti sejak awal. Yang keempat, bangunlah hubungan pribadi dengan Tuhan
kekudusan lahir dari kedekatan dengan Tuhan, bukan sekedar rutinitas. Dan yang terakhir, menginang marilah kita hidup dalam pertobatan setiap hari. Orang yang hidup benar bukan yang tidak pernah jatuh, tetapi yang selalu kembali kepada Tuhan. Amin, kita berdoa. Tuhan, ajar aku untuk hidup kudus, bukan hanya di luar, tetapi juga dalam hati. Tolong aku untuk tidak hanya sibuk dengan kegiatan rohani, tetapi benar-benar hidup berkenan di hadapan-Mu. Jauhkanlah aku dari dosa yang mudah menjerat, dan tuntunlah aku dalam kebenaran-Mu setiap hari. Amin. Menginang, mari kita akhiri renungan kita hari ini. Kita berdoa bersama-sama dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat Tuhan, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan dalam Roh Kudus, kiranya menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat berkarya bagi Tuhan, tetap semangat, tetap sehat. Salam Reformanda Masiha Holongan.